Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta rapat. Pada hari ini, tanggal 12 November 2020, akan diselenggarakan rapat evaluasi kinerja. Saya Nikina Endingtes selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh pimpinan beserta sekretaris, Bapak Dimas dan Ibu Cindy, Kepala Divisi Keuangan, Ibu Esa Puria, Kepala Divisi Marketing, Ibu Rizky Handayani, dan Kepala Divisi HRD, Ibu Tri Wahyuningsih. Sebelum rapat pada pagi hari ini kita mulai, silakan untuk mengisi presensi yang sudah dikirimkan melalui room chat. Terima kasih. Baik, perkenankan saya untuk membuka rapat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Selanjutnya, rapat akan dipimpin oleh pimpinan Bapak Dimas SEMSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Saudari Niken atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan rapat evaluasi kerja. Nanti para kepala divisi untuk melaporkan evaluasi kerja selama 1 tahun. Yang pertama ada kepala divisi keuangan yaitu Saudari Esa, yang kedua ada kepala divisi marketing yaitu Saudari Rizky, dan yang ketiga ada kepala HRD yaitu Tri. Untuk laporan pertama evaluasi kerja selama 1 tahun yaitu kepala divisi keuangan kepada Saudara Esa, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dimas atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Oke, saya akan memaparkan laporan keuangan pada periode 2020. Berupa laporan laba rugi. Yang pertama, kita ada pendapatan. Penjualan bersih yang kita dapat pada periode 2020 sebesar 125.750.000. Pendapatan sewa sebesar 8 juta rupiah, dan total pendapatan sebesar 133.750.000 rupiah. Sedangkan beban yang kita keluarkan berupa harga pokok penjualan sebesar 50 juta rupiah, beban penjualan sebesar 6.250.000 rupiah, beban administrasi sebesar 3.150.000 rupiah, beban bunga sebesar 1.100.000 rupiah, dan beban lain-lain sebesar 950.000 rupiah. Sehingga total beban yang kita keluarkan pada periode 2020 sebesar 61.450.000 rupiah. Sehingga laba sebelum pajak menjadi 72.300.000 rupiah. Setelah kena pajak sebesar 29.150.000 rupiah, sehingga laba bersih pada periode 2020 sebesar 43.150.000 rupiah. Sekian laporan dari Divisi Keuangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Dimas. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Esa atas laporan dari Divisi Keuangan. Selanjutnya laporan dari Divisi Marketing yaitu Saudari Rizky. Kepada Saudari Rizky dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Dimas atas waktunya. Saya akan memberikan laporan kerja Divisi Marketing di periode 2020 ini. Next. Ya, Divisi Marketing di sini menggunakan sistem STP, yaitu Segmentation, Positioning, dan juga Targeting. Segmentation di sini kita ada segmentation geografis dan juga psikografi. Di segmentation geografis ini, lokasi ayam lepas berada di Jakarta dan tidak menutup kemungkinan untuk membuka cabang baru di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Kemudian ada segmentation psikografi, yaitu segmentation ayam lepas ini ditujukan kepada semua kelas yang ada di lingkungan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan juga untuk semua kalangan dapat mencicipinya. Kemudian yang kedua ada targeting. Usaha yang lepas ini membidik semua pasar konsumen, khususnya untuk orang dewasa, remaja, anak-anak, dan juga semua kalangan. Yang ketiga yaitu ada segmentation positioning, yaitu
Di sini ayam lepas berbeda karena ayam lepas di sini menggunakan sambal-sambal berbagai macam dari seluruh Indonesia. Dengan slogannya yaitu, pedasnya bikin kamu lupa diri. Di sini kami melakukan promosi, ya bisa di next. Ini contoh dari menu-menu kami. Ya, selanjutnya ini bisa di next. Selanjutnya, ini grafik dari penjualan pada periode tahun 2020. Di sini mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2020 dengan strategi promosi melalui offline dan juga online. Adapun strategi yang kami jalankan melalui online yaitu dengan aplikasi Instagram dan juga GrabFood dan juga GoFood, di mana kita memberikan promosi juga di setiap hari Senin dan juga Kamis, di hari ulang tahun PT Ayam Lepas, dan juga di setiap event ataupun ketika ada endorse. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 ini hasil penjualan ayam lepas mengalami peningkatan yang signifikan. Ini menjadi pelajaran untuk divisi marketing di tahun-tahun berikutnya untuk bisa meningkatkan dan juga untuk bisa menjaga agar hasil penjualan tetap ataupun mengalami peningkatan yang terus-menerus. Sekian hasil laporan dari divisi marketing. Saya kembalikan kepada pimpinan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Rizky atas laporan dari divisi marketing. Alhamdulillah ya, pada periode kali ini cukup meningkat perkembangannya dari divisi marketing. Selanjutnya laporan dari Kepala Divisi ARD, yaitu Saudara Tri. Kepada Saudara Tri dipersilakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan telah mempersilahkan saya untuk melaporkan dari divisi HRD. Selanjutnya kita akan bahas tentang karyawan, kehadiran karyawan, rekrutmen, dan pelatihan serta pengembangan. Di tahun 2020, jumlah karyawan PT Ayam Lepas sebanyak 400 karyawan, dan karyawan magang ada sebanyak 24 karyawan, yang izin sakit ada sebesar 40 karyawan, untuk karyawan baru ada 10 karyawan, untuk cuti ada 80 karyawan selama tahun 2020, dan karyawan resign tidak ada. Bisa dilihat ini kehadiran dari karyawan PT Ayam Lepas dari Januari hingga Desember, banyak sekali peningkatan serta penurunan, namun penurunan dan peningkatan ini tidak terlalu signifikan. Untuk selanjutnya rekrutmen, untuk 10 karyawan baru itu kita melakukan rekrutmen pada bulan Januari dan Februari. Setelah bulan Februari kita tidak melakukan rekrutmen kembali karena adanya pandemi. Dan untuk program yang telah kami jalankan dalam tahun 2020, itu yang pertama ada pengembangan karir. Pengembangan karir bertujuan untuk mengembangkan potensi karyawan untuk menjadi lebih baik sehingga berefek kepada tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua ada training, yaitu pelatihan soft skill maupun hard skill kepada karyawan untuk bisa mengembangkan potensinya sehingga mampu diimplementasikan dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada reward dan punishment, yaitu kita memberikan reward tertentu kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi kepada mereka sehingga akan termotivasi untuk lebih melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada payroll karyawan,
yaitu kita memberikan bonus kepada karyawan yang mengalami peningkatan pencapaian dalam pekerjaannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari divisi HRD. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tri atas laporan dari Kepala Divisi HRD. Selanjutnya, kesimpulan dari sekretaris saya, yaitu Saudari Cindy, untuk memberikan kesimpulan pada rapat pagi hari ini. Pada Saudari Cindy dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Dimas atas waktunya. Saya akan membacakan kesimpulan dari rapat evaluasi kerja tahunan PT Ayam Lepas periode 2020. Yang pertama ada dari Divisi Keuangan. Pendapatan PT Ayam Lepas selama periode 2020 sebesar 133.750.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 43.150.000. Yang kedua dari Divisi Marketing. Divisi marketing sudah berhasil meningkatkan penjualan dengan strategi SPT, yaitu segmentation, positioning, dan targeting. Dan mereka juga sudah menjalankan promosi dengan baik. Yang ketiga dari divisi HRD, pada periode 2020, dari total 400 karyawan PT Ayam Lepas, terdapat 24 karyawan magang dan 80 orang karyawan cuti, 40 orang karyawan sakit, dan 10 karyawan baru yang direkrut pada periode Januari sampai Februari. Rekrutmen tidak lagi dilaksanakan pada periode Maret sampai dengan Desember karena terhalangnya pandemi. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Dimas. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Cindy yang telah memberikan kesimpulan. Dari saya, terakhir, dari seluruh laporan dari Kepala Divisi, alhamdulillah ya, penjualan atau target dari perusahaan kita meningkat. Walaupun dalam berbagai tantangan tahun ini, yaitu era pandemi, alhamdulillah tapi telah meningkat dari laporan pada seluruh kepala divisi. Dan semoga pada tahun 2020 ini menjadi acuan untuk periode ke depan, yaitu tahun 2021, untuk kembali meningkatkan kinerja kita. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala divisi, jaga semangatnya dan jaga selalu karyawannya untuk bisa semangat di tahun-tahun ke depannya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas evaluasinya. Terima kasih juga kepada Kepala Divisi yang sudah memaparkan laporannya. Ibu Cindy, selaku sekretaris yang telah memberikan kesimpulan hasil rapat hari ini. Semoga evaluasi yang disampaikan dapat diperbaiki untuk depannya. Baik, rapat hari ini dinyatakan selesai. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat pada pagi hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rapat pada pagi ini dapat membawa hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih. Kepada para peserta rapat, bisa meninggalkan tempat atau room. Terima kasih.